الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. Yang sama-sama kita hormati para alim ulama, para habaib, para asatidz, para kiai, wabil khusus orang tua kita Habib Ahmad bin Abi Bakar Al-Kaf mata'anadha biduli hayatih. Begitu juga para alim ulama yang hadir bersama kita, yang mohon maaf namanya tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun insyaallah tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada beliau semuanya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, subhanallah, kita di tahun baru Islam ini seakan-akan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan untuk kita angin segar. Ini majelis kayak begini Bapak, ini majelis yang sangat kita kangenin. Lama bertahun-tahun, hampir 2 tahun hadirin untuk dapetin majelis kayak gini susahnya bukan main. Tapi subhanallah di tahun baru Islam ini Allah beri perubahan untuk kita. Insyaallah tahun baru Islam ini menjadi tahun baru yang mendatangkan berkah, tahun baru yang mendatangkan rahmat, tahun baru yang mana diangkat bala dan musibah, sehingga kita bisa beribadah kepada Allah sebagaimana layak dahulu kala. Amin ya rabbal alamin. Memang kalau kita mau memperingati tahun baru Islam hadirin, tentunya yang kita bakal kenang bagaimana perjuangan hijrahnya Nabi Muhammad. Bapak, ibu sekalian, adik-adikku sekalian, hijrahnya Nabi Muhammad adalah pelajaran yang penting bagi kita semua umat. Saya kalau pengen menjelaskan atau membahas secara detail, mungkin dalam waktu yang singkat ini gak bakal sanggup hadirin. Sebab memang perlu duduk pembahasan yang begitu mendalam. Kenapa? Sebab setiap yang dilakukan Nabi Muhammad penuh hikmah, yang dilakukan Rasulullah penuh pelajaran bagi umat. Makanya gak salah kalau Allah nyatakan dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh terdapat pada diri Nabi Muhammad uswah, tauladan yang baik. Maka gimana bisa jadi Nabi Muhammad uswah kita kalau kita gak tahu sejarah hidupnya? Bagaimana kita bisa ngikutin Rasulullah kalau gak kenal siapa Rasulullah? Bagaimana kita bisa mencontoh Nabi Muhammad kalau nggak duduk majelis seperti ini, ayuhal ahbab? Makanya sedikit saya ingin kupas. Allah berfirman di dalam Al-Quran, illa tansuruhu faqad nasarahullah thaniya itsnaini idh huma fil ghar idh akhrajahu alladziina kafaru thaniya itsnaini idh huma fil ghar idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana wa ayyadahu wa anzalallahu sakinatahu wa ayyadahu bi junudin lam tarawha. Allah nyatakan ayuhal ahbab kepada kita semuanya, walaupun khitab Allah berikan kepada orang-orang Mekah kala itu, illa tansuruhu faqad nasarahullah. Kalau kalian tidak mau nolong Nabi Muhammad, kalau kalian tidak mau membela Nabi Muhammad, kalau kalian tidak mau beriman pada Nabi Muhammad, faqad nasarahullah, maka yang nolong Nabi Muhammad langsung Allah, saudara sekalian. Justru sebaliknya, ini kesempatan kita balik sama Allah. Orang pada khawatir semua Pak ya, pada takut, wajar khawatir, pantas gak jadi masalah hadirin. Ma'zur. Orang kalau takut, panik, wajar, manusiawi. Kita bukan malaikat. Wajar. Kalau orang pengen sehat, wajar. Memang itu yang diinginkan. Tapi hadirin, tahukah kita, kalau kita sudah dapat penjagaan dari Allah, sedahsyat apapun bahaya yang ada di depan kita, itu gak bakal menyentuh sedikit pun dari kulit kita. Sebesar apapun dahsyatnya hal yang buruk akan menimpa kita, gak bakal menyentuh sehelai rambut pun dari rambut kita, asal engkau dijaga sama Allah. Makanya perhatikan. Yang pertama hadirin, ketika
Nabi Muhammad terusir dari kota Mekah. Is akhrajahul ladzina kafaru. Ketika Nabi Muhammad diusir dari kota Mekah. Jangan kita pikir Bapak waktu Nabi Muhammad pindah ke Madinah, Nabi dengan senang hati. Bukan Nabi waktu keluar Madinah, alhamdulillah lepas juga dari orang Mekah. Kagak. Diriwayatkan di dalam sejarah, di dalam kitab sirah, ketika Rasulullah meninggalkan kota Mekah, saat menaiki Jabal Abi Qubais, Nabi naik ke gunung Abi Qubais yang ada di Mekah. Nabi pun memandang kota Mekah dari atas gunung Habib. Nabi pandangi kota Mekah, Nabi melihat Ka'bah. Saat itu menetes air mata Rasulullah. Menangis Pak Nabi Muhammad. Nabi bilang, wallahi ya Mekah, demi Allah hai kota Mekah, innaki la ahabbal bilad ilayya. Sungguh engkau adalah kota yang paling aku cintai. Kalau bukan orang-orang atau wargamu mengusirku, aku gak bakal meninggalkan engkau hai kota Mekah. Yang haus akan harta, ayuhal akbar, mereka berlomba-lomba memburu Rasulullah karena Abu Jahal membuat sayembara. Barang siapa yang mengembalikan Muhammad hidup atau mati ke kota Mekah akan mendapatkan 100 ekor onta. Maka mereka pun menyiapkan senjata mereka memburu Nabi Muhammad sampai tepat di mulut gua Tur. Nabi di dalam gua. Pemuda-pemuda Quraisy tepat di mulut gua. Saat itu Allah tidak membiarkan kekasihnya diganggu. Allah ingin menunjukkan kepada kita semua sebagai umat bahwa orang yang benar-benar mendapatkan pertolongan Allah, sebesar apapun bahayanya, gak bakal menyentuh dan melukai dirinya. Makanya Allah nyatakan dalam ayat tersebut, wa ayyadahu bijunudin lam tarawha, dan Allah perbantukan pada Nabi Muhammad dengan junud, pasukan lam tarawha, yang mana mereka tidak lihat itu pasukan Allah. Di sini kalau kita kaji tafsir, terjadi khilaf antara ulama. Ada mengatakan junud dalam tarawha, pasukan yang tidak terlihat, adalah para malaikat-malaikat Allah yang berdiri di sekitar Gua Tur. Kalau seandainya pemuda Quraisy maju, maka malaikat akan turun tangan langsung menghantam mereka semuanya. Ini pendapat sebagian ulama. Sebagian lagi mengatakan yang dimaksud junud dalam tarawha adalah satu ekor laba-laba yang membuat sarang tepat di mulut gua, dan burung merpati yang membuat sarang dan mengerami telur tepat di depan mulut gua. Ada junud, pasukan Allah. Pelajaran penting yang berikut bagi kita adalah menghadapi orang-orang yang jahat, menghadapi orang-orang yang zalim, menghadapi orang-orang yang mengganggu Nabi Muhammad. Tidak perlu dengan jumlah pasukan besar, cukup dengan seekor laba-laba. Kita tahu laba-laba makhluk yang lemah. Kita kalau di rumah kita ada sarang laba-laba, sebesar apapun tuh sarang, kita goyangkan dengan sapu lidi, hancur tuh rumah-rumah semuanya. Laba-laba gak bisa melawan. Kita usir pergi, kita pukul mati. Tapi Allah gambarkan dalam Al-Quran ini junud. Ini pasukan, kata Allah. Kenapa? Buat ngadepin orang kayak begini. Pemuda-pemuda Quraisy yang angkuh dengan senjata dan kekuatan mereka. Kata Allah, Anda tidak perlu dengan malaikat, cukup dengan laba-laba, kelar urusan. Subhanallah. Ya ayyuhal ahbab, ada kekuatan Allah. Makanya ketika Rasulullah di dalam gua, Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ardah, ketika melihat pemuda-pemuda Quraisy berdiri tepat di mulut gua, menetes air matanya, menangis, berbisik ke telinga Rasulullah dan mengatakan, wallahi ya Rasulullah, kalau seandainya pemuda-pemuda Quraisy ini menundukkan kepala melihat ke arah goa, sebab memang lokasi Gua Tur letaknya agak turun sedikit hadirin. Jadi kalau pernah naik ke Gua Tur, orang kalau mau masuk Gua turun dulu ke bawah, agak turun ke bawah. Makanya Sayyidina Abu Bakar Siddiq mengatakan, kalau seandainya mereka menundukkan kepala mereka memandang ke arah goa ya Rasulullah, mereka pasti mendapatkan kita ya Nabi Muhammad.
Ya Rasulullah, in qatalani faqad qatala Abu Bakar bin Abi Quhafah. Kalau mereka berhasil membunuhku ya Nabi, mereka cuma membunuh satu orang yang bernama Abu Bakar bin Abi Quhafah, gak bakal ada pengaruh sedikit pun pada Islam. Tapi ya Rasulullah, yang saya khawatirkan kalau mereka membunuhmu, kalau engkau terbunuh ya Rasulullah, maka tidak ada lagi Islam di muka bumi ini. Artinya apa Bapak? Duduknya kita saat ini di masjid beribadah pada Allah, kita punya iman dan Islam, ini adalah berkah hijrahnya Nabi Muhammad. Kalau seandainya Nabi terbunuh, kita nggak mungkin kumpul kayak begini hal ini. Kalau seandainya Nabi kali itu terbunuh, kita nggak bakal kenal Allah, kita nggak bakal kenal Islam. Artinya perjuangan hijrah Nabi Muhammad Bapak untuk mempertahankan Islam akan tetap ada ila yaumil qiyamah. Maka saat itu Sayyidina Abu Bakar Siddiq menangis, panik, wajar. Maka kita bilang kalau orang ketakutan bukan berarti wah lemah iman nih, gak punya takwa nih. Dia enggak, Sayyidina Abu Bakar Siddiq orang punya iman. Tapi memang sisi manusiawi wajar untuk takut. Yang penting jangan berlebihan. Kalau gara-gara panik jadi kagak sholat, repot urusannya ya. Maka lihat, orang yang yakin dijaga sama Allah. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat yang begitu menegangkan dan panik, dia menengok kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Dipegang pundaknya Abu Bakar Siddiq, ditenangkan sahabatnya yang khawatir sambil mengatakan la tahzan innallaha ma'ana. Abu Bakar, jangan takut, jangan panik. Ini mati depan mata kita, musuh depan mata kita, gak usah khawatir. Kenapa? Innallaha ma'ana. Sebab Allah sama kita. Hadirin, hadirat yang dimuliakan Allah, saya harap kita semua ini pelajari sejarahnya Nabi Muhammad. Pelajari semua kejadian yang dialami Rasulullah, itu pelajaran penting buat kita. Sebab kalau bukan pelajaran penting, lalu buat apa Allah bilang laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah, tauladan yang baik. Maka kita berharap insyaallah duduknya kita di masjid ini tanda kebaikan dari Allah buat kita semuanya. Kita berharap insyaallah yang sakit diberi kesembuhan, keluarga kita telah meninggal dunia mendapatkan ampunan, dan perkumpulan kita yang membawa keridhaan dari Allah di akhirat kelak. Dan semoga kita semua dipanjangkan usia dalam keadaan sehat wal afiat, dan meninggal pun dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan diridhai oleh Allah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Lebih kurang yang fakir mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.